Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. Alright guys, welcome back to Undercup Trader Channel. So di video kali ini gue nggak bakal bahas terkait teknikal, tapi lebih ke open mindset atau lebih ke psikologi trade di sini. Nah, apa sih sebenarnya yang gue bahas di sini adalah terkait mindset jangka panjang, yang mana di game ini, game enggak tuh, di industri trade, di industri trading itu perlu pemahaman yang agak beda ya dengan mungkin bisnis lainnya dan lain-lain, karena banyak hal yang cukup berbeda dari kalau kalian membandingkan dari trading dengan bisnis lain. Itu cukup banyak perbedaannya. Misalnya kayak bisnis lain maksud gue di sini kalau bisnis konvensional ya, makin banyak waktu atau usaha yang kita keluarkan untuk ide bisnis tersebut, maka kemungkinan stresnya makin tinggi gitu. Tapi trading malah sebaliknya, makin banyak kalian mantau market ya, makin gede kemungkinan kalian error, kemungkinan terjadinya masalah makin banyak gitu. Jadi di sini OPK adalah open mindset untuk long term goals. Nah, seperti itu. Nah, kenapa perlu ini? Karena sebenarnya ketika orang ini ya, yang sering gue lihat kayak semisal kalian baru tahu nih terkait trading itu sendiri dan baru mau mulai, pasti mindsetnya adalah untuk cepat dapatkan, sorry itu saya pasti banget nih, untuk cepat dapatkan yang namanya, wah, ya memang tujuan kita trading utama ya untuk uang itu sendiri. Tapi gimana caranya kita nggak terkait, maksudnya nggak terkait itu nggak mengaitkan trading kita sebagai hasilnya adalah ini, tapi lebih ke menikmati perbandingannya, nikmati prosesnya, yaitu proses aktual yang harus dilakukan oleh para trader. Itu nikmati prosesnya, berarti proses yang mana proses ini yang akan menghasilkan ini. Nah gitu. Jadi kalian harus open mindset kalian bahwasanya ini adalah long term goals atau long term bisnis, nggak yang singkat, nggak yang sehari. Kalau kalian misal depo 200.000, kan berbeda nih. Misalnya depo $100, berharap ini dalam sehari bisa jadi $10.000, agak gila juga gitu kan. Kalau ada yang kayak gitu, buat nitip uang deh kayak gitu ke orang yang bisa ngeplip ini dalam satu hari. Nah, kebanyakannya di luar sana ya mereka sajikan adalah ini, bahwasanya itu mungkin loh 100 ke 10.000. Tapi bagi pelaku pasar yang benar, yang benar-benar melakukan trading, itu pasti tahu mereka gimana game plan mereka untuk capai ke 10.000 ini, walaupun dengan modal yang sama gitu, $100, 10.000. Jadi perbedaan di situ adalah perbedaan aspek seperti risk management, terus money management, sama ini dua kata yang berbeda ya, tapi memiliki arti yang sama. Itu berbeda antara yang benar-benar trader sama yang bukan trader. Dia ngerti nih cara mainnya, dia ngerti banget gitu. Nah, jadi jangan pernah berharap kalian bisa jangan letakkan intention kalian atau niat kalian itu ke arah ini nih,
kayak mau uang itu dengan cara yang cepat, karena nggak ada yang seperti itu segi trading. Jujur ya, udah tahun-tahun di industri, tapi mungkin ada yang lebih suhu di sana yang pasti gue yakin dia bakal setuju dengan pendapat gue seperti itu. Nah, jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan? Yang pertama, menurut gue, untuk perubahan mindsetnya, kalian fokuslah untuk pembuatan sistem. Nah, maksudnya sistem ini apa? Katanya tadi nggak boleh buang waktu di trading. Bukan, maksud gue bukan buang waktu di chart ya, chart, tapi kita boleh investasikan waktu kita untuk mempelajari atau mencari sistem trading kita secara pribadi kayak gitu. Nah, pertama apa aja gitu aspek-aspek dari sistem ini yang harus kita buat. Pertama tadi jiwa smart ya, mental. Jadi mental atau mindset untuk bahwa trading itu adalah usaha untuk jangka panjang gitu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi result di jangka panjang. Selanjutnya apa? Edge atau keunggulan kalian, keunggulan kita di market. Keunggulan apa? Termasuk dalam strategi. Terus keunggulan kita apa lagi? Manajemen risiko. Kan tiap orang beda-beda tuh manajemen risikonya. Terus bagaimana cara exit, cara PP, ini udah termasuk ini ya. Dan ketika itu udah jadi, sehingga yang kalian butuhkan bukan lagi mengubah angka IMI tadi ke sini, tapi kan bakal pasti bisa sepaham bahwasanya yang bisa diubah itu adalah kapitalnya untuk mendapatkan gain yang lebih besar. Misal kayak 1.000 tuh ke 3.000 atau 5.000, gak bagus banget gitu kan. Jadi itu yang ingin gue tekankan di sesi singkat psikologi trade ini. Jadi jangan pernah kalian fokus terhadap hasilnya, tapi fokus terhadap pembuatan sistemnya, sehingga yang kalian nikmati itu bukan ininya, tapi bukan uang ya, tapi prosesnya. Sehingga dari proses yang baik ini terbangun kebiasaan-kebiasaan baik di market, sehingga menghasilkan output yang setimpal juga kayak gitu, bro. Nah, ini mungkin singkat ya, video singkat terkait pembukaan mindset trading mungkin bagi yang awal-awal banget, yang baru terjun di industri ini. Dan itu yang ingin gue tekankan. So kalau kalian paham, bisa banget untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar bawah. Gue Undercover Trader, and sampai jumpa di next video gue lainnya, and thank you guys.